Pembahasan tentang dinamika profesi perangkat desa seakan tidak ada habis-habisnya. Karena selama belum ada regulasi yang kuat masih banyak terjadi kasus-kasus seputar profesi ini, yang lebih banyak merugikan pada diri perangkat desa itu sendiri. Benar bahwa sudah terbit Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan regulasi turunannya, akan tetapi apakah aturan tersebut mampu menyelesaikan permasalahan tentang perangkat desa yang ada? Tak terhitung berapa banyak permasalahan tersebut, mulai dari pemberhentian tanpa mengikuti prosedur, sering terlambatnya penghasilan tetap yang diterima perangkat desa, mutasi jabatan yang tidak sesuai prinsip right man on the right place, bahkan hanya karena faktor like and dislike. Belum lagi permasalahan lainnya yang bersentuhan dengan hukum, baik secara pidana maupun perdata. Meski regulasi tentang perangkat desa sudah diatur melalui Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya, akan tetapi dirasa belum maksimal memberikan perlindungan pada profesi perangkat desa. Untuk itu sangat penting rasanya, pengambil kebijakan di negeri ini dapat sekiranya membuat undang-undang khusus yang mengatur perangkat desa. Sebagaimana halnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang secara khusus mengatur pegawai negeri sipil, maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Berikut ini beberapa alasan kenapa harus ada undang-undang khusus perangkat desa, yang dirangkum oleh Pawartosdeso. 1. Maraknya pemberhentian perangkat desa tanpa mengikuti aturan. Banyak kejadian pemberhentian perangkat desa yang terjadi, adalah salah satu contoh lemahnya regulasi tentang profesi ini. Kebanyakan yang terjadi sebagai akibat dari proses pemilihan kepala desa, di mana calon kepala desa terpilih sering memberhentikan perangkat desa seusai pelantikan. Bukan hanya 1-2 orang yang diberhentikan, banyak kasus di mana hampir sebagian besar perangkat desa diberhentikan oleh kepala desa baru setelah dirinya dilantik. Padahal dalam aturan baik itu di UU Desa ataupun Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, secara jelas disebutkan bahwa perangkat desa berhenti karena A. Meninggal dunia, B. Permintaan sendiri, C. Diberhentikan. Dan dijelaskan pula bahwa perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud karena A. Usia telah genap 60 tahun, B. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, C. Berhalangan tetap, D. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa dan E. Melanggar larangan sebagai perangkat desa. 2. Sistem pembayaran penghasilan tetap perangkat desa yang belum sesuai peraturan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, telah diatur mengenai penghasilan tetap perangkat desa. Dalam regulasi tersebut memang sudah diatur mengenai besaran penghasilan tetap yang diterima perangkat desa, dan sumber pendanaannya. Akan tetapi yang terjadi di banyak daerah tidak sesuai besaran yang diterima oleh perangkat desa. Dan penting juga bagaimana penghasilan tetap perangkat desa ini dapat bersumber dari APBN, yang dapat diterimakan secara langsung ke rekening perangkat desa secara rutin tiap bulan. Perlu menjadi perhatian juga klasifikasi sistem penghasilan tetap perangkat desa berdasar pada masa kerja. Hal ini penting agar tidak terjadi lagi siltap perangkat desa baru sama dengan yang diterima perangkat desa yang telah lama mengabdi di pemerintahan desa. 3. Identitas resmi perangkat desa. Hal ini menjadi penting untuk dapat masuk dalam pembahasan, salah satunya adalah penggunaan seragam harian dari perangkat desa itu sendiri. Seperti diketahui, selama ini perangkat desa menggunakan pakaian seragam seperti yang digunakan oleh pegawai negeri sipil PNS. Padahal perangkat desa bukanlah PNS, meski sama-sama bekerja di bidang pemerintahan. Untuk itu perlu rasanya aturan yang jelas mengenai penggunaan identitas resmi perangkat desa ketika bekerja. 4. Regulasi untuk perangkat desa diberhentikan dari jabatan tanpa prosedur, dan menang di PT UN. Ada puluhan ribu perangkat desa yang menjadi korban dari kesewenang-wenangan oknum kepala desa yang mengakibatkan mereka kehilangan jabatannya.
Dari sekian banyak kasus tersebut ada yang menempuh jalur PT UN untuk memperjuangkan keadilan, ada pula yang diam tidak tahu harus berbuat apa. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian khusus, bagaimana dengan perangkat desa yang menang di PT UN, mengingat banyak sekali putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh kepala desa meskipun telah menjadi keputusan tetap inkrah. Demikian yang dapat dirangkum oleh tim Pawartos Deso, terkait dengan pentingnya diterbitkan undang-undang tentang perangkat desa. Tentu masukan-masukan ini masih jauh dari kata sempurna untuk dijadikan dasar dalam penerbitan undang-undang tersebut, untuk itu masukan-masukan yang bersifat positif sangatlah dibutuhkan.